Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi dengan gua Rimat Rakun di channel review DX dan figur anime Rimat Rakun. Oke, udah lama ya gua nggak mereview lagi karena ada suatu alasan ya. Gua sibuk banget ya, soalnya ada ujian kuliah. Dan akhirnya sekarang gua bisa lanjutin lagi review, dan ini adalah lanjutan dari lini Ultraman. Oke, di video kali ini gua akan mereview Trumech Gaia Splendor ya, dari seri Ultraman Gaia. Oke, jadi ini adalah apa ya bahasanya, recast atau KW atau knock off atau bootleg dari Ultra Replika ya. Jadi ini bisa dibilang KW-nya Ultra Replika, dan di sini adalah Ultra Replika Gaia Splendor versi KW. Oke, anggap aja gitu ya. Dan di sini brandnya adalah Trumech ya. Buatan tahun 2022, desain by True Love Maker, made in Earth. Ya, dibuat di bumi. Di sini ada logo Trumech-nya. Jadi di depan sini desain boxnya itu keren banget ya, dan kesan premiumnya dapat. Tapi ini tetap ya, ini belum lisensi atau KW ya. Jadi ini gua nggak menyarankan kalian untuk beli cash, cuman ini cuman untuk sekedar kalian tuh tahu ini tuh fiturnya apa aja. Oke, jadi di sini desain box depannya sini ada bagian dada dari Ultraman Gaia, coraknya ya. Ini nggak bisa full gini, jadi gua miringin aja. Sini ada color timernya ya. Terus ini desainnya Gaia V2. Kalau V1 ininya merah ya. Oke, ini premium banget ya. Ini mengingatkan gua sama boxnya Ultra Replika Sparklands ya, yang 25 tahun anniversary yang gua review kemarin. Jadi sama, boxnya itu teksturnya kayak gini. Mungkin sedikit lebih tebal yang ini ya, Trumech ya, daripada yang Sparkland kemarin. Oke, samping boxnya, di sini ada title logonya Ultraman Gaia yang di awal-awal itu, di awal opening ya. Urutoraman Gaia. Ke atasnya kayak gini, logo Trumech ya, warnanya emas kayak gini. Jadi ini buatan Cina ya. Ini sampingnya juga sama, titel logonya Ultraman Gaia, bawahnya kayak gini. Belakangnya polos hitam gini doang, nggak ada apa-apa. Cuman ini gua sebagai yang pernah beli Ultra Replika kayaknya lebih setuju kalau semua box Ultra Replika itu kedepannya kayak gini. Soalnya kalau yang tipikal kayak rilisan lama atau Ultra Replika X Divisor kemarin, yang boxnya itu kayak box biasa, kesan premiumnya itu kayak nggak ada gitu. Jadi lebih prefer kayak gini aja, kayak box HP gitu. Oke, langsung aja gua buka. Jadi ini gua dapat di harga sekitar 600 ya. Tapi ini pasarannya kalau kalian beli baru ini 1,1. Jadi gua kemarin dapat harga di bawah sejuta itu karena hoki ya. Terus ini ada si Splendornya ya, cuman kayak versi gambarnya gitu. Ini premium banget boxnya. Kita buka lagi. Sini ada cara penggunaannya, cuman jadi satu gini. Tapi bahasa Cina ya, gua nggak paham sama sekali. Terus ini gambar Splendornya dari belakang. Jadi di sini ada 3 tombol ya. Terus ini tempat baterainya. Ini baterainya triple A sebanyak 2 biji. Jadi ini gua nggak bisa terjemahin ya, tapi gua lumayan paham cara maininnya karena lihat review-review. Oke, di sini ada busa penutupnya. Terus kita buka. Oke, di sini ada silikon gel buat biar nggak melembab ya. Jadi isinya ada 2. Ini dia kayak gabus ya buat naruhnya, jadi kesan premium banget kayak gini. Kalau Ultra Replika kan mereka pakai apa ya,
pakai blister ya. Kalau ini gabus. Oke, ini Daizanya ya, Daizanya. Gua keluarin dulu. Oke. Terus si es blendernya. Wah, berat banget ternyata. Oke, jadi ini gua singkirin dulu ya boxnya. Oke, jadi di sini kita mulai review dari Daizanya ya. Oke, jadi ini Daizanya moldingannya ikut yang Ultra Replica Gaia Splendor yang first release ya. Jadi yang set sama Agul itu Daizanya kayak gini. Soalnya kalau yang 25 tahun, yang versi 25 tahun ini bagian belakangnya ini agak memanjang gitu. Jadi ini moldingannya ikut yang lama. Dan plastiknya juga lumayan ya. Lumayan keras. Jadi hampir mirip-mirip dikit lah. Soalnya gua punya Ultra Replica X Divisor itu, ya bahannya hampir mirip kayak gini Daizanya. Oke, lanjut ke expandernya. Jadi ini lumayan berat banget karena bagian depannya ini dicetak pakai bahannya diecast ya. Jadi diecast itu bahan untuk kalian pernah beli Hot Wheel kan? Nah, Hot Wheel itu bahannya dari diecast bagian atasnya. Nah, ini sama. Jadi bukan plastik. Cuman yang depannya ini tetap sama plastik ya. Terus lumayan mirip ya sama seriesnya. Cuman bagi gua ini bagian lampunya ini agak kegedean dari yang series. Dan teman gua ada yang bilang ukuran Trumac ini lebih besar sedikit dari Ultra Replicanya. Jadi ini agak gedean ya dari yang aslinya, dari Bandai. Bagian belakangnya kayak gini. Jadi ini kan moldingannya Ultra Replica lama. Jadi kalau Ultra Replica lama itu ada tutupnya kayak gini biar basah dipajang kayak gini. Oke. Kalau yang 25 tahun itu paten ya. Jadi ini kita buka aja. Jadi belakangnya kayak gini. Ada 3 tombol sini. Kita anggap aja ini tombol A, B, C ya. Dan ini bisa dikeluarin kayak gini. Jadi dia ngikut yang moldingan pertama. Soalnya kalau Ultra Replica yang 25 tahun itu nggak bisa ditekuk kayak gini ya. Jadi paten gitu ya. Nah, minusnya kalau yang ditekuk kayak gini, bagian gagangnya ini terlalu ke atas. Jadi kalau dipegang jadinya agak aneh gini, melorot ke bawah. Harusnya kan bagian ini itu agak di bawah sini, tengah-tengah sini ya. Jadi biar dipegang itu kayak pas kayak gini, nggak kayak gini. Tapi it's okay, masih bagus ya. Jadi di sini segi warnanya pun bagi gua mirip ya sudah. Terus bagian ini, bagian kristalnya ini keren banget. Oke, keren ya. Tapi kalau kalian bandingin sama yang series mungkin agak sedikit beda ya. Karena gimana ya? Agak susah gitu nyamain sama yang di seriesnya. Cuman ini sudah mendekati banget ya sama seriesnya. Oke, jadi ini bagian belakangnya plastik ya. Apalagi bagian gagangnya ini. Nah, salah satu kekurangannya juga ini kesannya nggak seimbang. Soalnya ini diecast, ini berat banget dan ditumpu sama plastik kayak gini. Ini kopong juga isinya. Jadi kayak nggak imbang gitu, takut patah aja. Soalnya ini kopong dan depannya berat. Ya kalian tahu sendiri lah nanti kayak gimana. Apalagi kalau kalian nge-swingnya itu kenceng, jadi kayak takut patah aja bagian sininya. Apalagi ini kan bisa di kayak gini kan. Ini ada kuncinya ya, jadi kayak gini bisa ngunci. Nah, oke, ini sudah gua masukin baterai dan ini oh ya, speakernya di sini ya. Speakernya sini. Dan ini nggak ada on off-nya, nggak ada kayak saklar on off-nya. Cuman cara on off-nya itu ada di tombolnya. Nah, di sini ada 2 mode. Ya, yang pertama mode Jepang ya, yang mode biasa, mode Jepangnya. Dan yang kedua mode Cina. Nah, untuk cara menghidupkan
Expander ini, kalau yang mode Jepang itu kalian pencet aja tombol A dan B secara bersamaan ya. Kita coba. Nah, dia sudah on. Kita coba lihat lagi, dan cara matiinnya juga sama, tergantung kalian menghidupkannya versi Jepang atau Cina. Jadi kalau versi Jepang ya cara matiinnya sama, tombolnya sama. Nah, gitu aja. Sekarang kita on ya. Oke, ini lightnya bagus banget ya, jadi rata gitu. Kalau Ultra Replica yang lama itu kan, yang versi pertama itu kan lampunya dari sini keluarnya, jadi kayak agak aneh gitu. Terus kalau yang gue suka itu yang Ultra Replica versi yang 25 tahun, dia balance gitu warnanya. Cuman kalau ini warnanya putih doang, ya nggak kayak Ultra Replicanya lebih bagus. Ya, setiap barang KW itu biasanya tetap ada kekurangannya dibandingkan sama ribuan fitur yang keren, yang lebih keren dari yang aslinya. Cuman dia tetap ada kelemahannya. Oke, jadi di sini kalau sudah on, di sini ada tombol Henshin dan ini tombol BGM ya. Oke, jadi di sini ada suara gamu juga, cuman ada 2 suara doang ya. Suaranya itu teriak gaya. Cuman yang pertama versi biasa, yang versi kayak suaranya biasa. Terus yang kedua itu versi yang teriak. Terus kalau kalian pencet gini aja, kita dengerin ya suaranya. Oke, ini suaranya lumayan kenceng ya, lumayan kenceng banget. Jadi ini poin plusnya juga, soundnya kencang. Oke, itu tadi suara Henshin Ultraman Gaia. Oke, lanjut kita tekan lagi. Suaranya beda ya sama yang pertama tadi. Oke, lanjut. Jadi ini menurutku dari pendengaranku ya, ini ada 3 suara doang ya, suara perubahannya ada 3. Dan kalau lihat di manualnya sih, gua nggak paham sih bahasanya. Ya anggap aja ini 3 ya. Awalnya itu kalau kalian pencet ini aja ada 3 tipikal Henshin. Terus kalau ingin keluarin suara gamu, teriak itu, kalian harus tekan ini ya, tekan ditahan. Nah, kalau kalian sudah tekan tahan, nanti keluar suara gamu teriak gaya. Terus itu nggak usah ditekan lagi karena itu sudah nyambung ke suara Henshinnya. Nah, itu tadi suara teriak gamu yang biasa. Yang kedua, teriak yang bertenaga. Kalian pencet aja, kalian tahan, sama. Oke, itu tadi pakai tombol A ya, jangan lupa. Oke, masalah Henshin sudah kelar ya. Di sini tombolnya udah nggak bisa apa-apa lagi. Terus kita lanjut sebelum kita ke tombol B, kita ke tombol C. Nah, fungsinya kalau tombol C pas kita lagi di mode Jepang ini bisa keluarin suara groundnya Ultraman Gaia sama suara finishernya dan suara color timernya. Kita cobain ya, kita tekan sekali. Oh, jadi langsung nyambung ya ke finishernya. Tekan lagi. Agak susah nekannya. Oke, lagi.
Oke, ternyata suaranya ada segitu ya, berapa tadi? Sekitar 4 atau 5 ya. Gua nggak ngitung tadi. Soalnya intinya gua nggak terlalu ingat suara finishernya Gaia itu kayak gimana. Ini minusnya kalau Ultraman zaman dulu ya, kalian harus benar-benar hafal suara efek suaranya, ini suara apa, dan gua udah lupa. Ya intinya kayak gitu. Ini tempat untuk suara ground Gaia sama finishernya ya. Terus kalau kita tekan tahan, akan keluar suara apa? Kita coba. Suara color timernya ya ini. Oke, lanjut. Tekan tahan lagi. Oh, jadi kalau kita tekan tahan itu ada dua suara. Yang pertama suara color timernya Gaia, dan yang kedua suara Gaia yang selesai tarung terus terbang ke angkasa itu, terbang entah kemana itu. Karena Gaia Ultraman bumi, jadi dia nggak pulang ke negeri cahaya. Oke, lanjut ke tombol yang ketiga, tombol B ini ya. Ini adalah tombol BGM. Nah, nanti kita cobain juga berubah sambil ada BGM-nya ya. Nah, di sini ada sekitar berapa ya? Ya kita coba aja dulu. Ada berapa BGM ya? Tekan aja, nggak usah ditahan. Oke, itu tadi lagunya openingnya, Kiri-kiri Made Ganbate itu apa ya bahasanya? Judul openingnya Gaia itu kalau nggak salah ya Ultraman Gaia ya. Ya intinya itu tadi adalah lagu openingnya. Terus yang kedua, oke, itu lagu ending yang pertama ya, yang Loving You, Loving Me ya. Yang ending pertama. Oke, tadi jadi lagunya di sini semua yang versi TV series ya, yang 1 menitan, bukannya versi fullnya. Oke, lanjut. Oke, jadi ini lagu Beat On, Dream On ya. Ini lagu sangat apa ya, memorable banget bagi gua. Oke, jadi Ultraman Gaia itu adalah Ultraman yang pertama kali gua tonton waktu kecil ya. Entah itu tahun berapa ya, 2008 atau 2007, gua lupa. Itu Ultraman pertama yang gua tonton, jadi memorable banget nih series. Oke, tadi lagu ending yang kedua. Selanjut. Ini insert songnya Ultraman Gaia, tapi gue lupa judulnya apa. Tapi ini insert song ya. Oke, lanjut. Nah, ini mulai BGM ya. Tadi lagu-lagu. Oke, lanjut. Ini gua nggak tahu lagu yang mana, lupa. Oke, yang ini. Nanti kita cobain juga Henshin pakai lagu ini ya. Oke, lanjut. Oke, jadi ini lagu Loving You, Loving Me yang versi instrumental ya, untuk battle-nya kalau nggak salah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Gua juga lupa ini lagu apa. Oh, ini lagu bagian yang pas sehabis openingnya itu. Yang apa itu? Yang judul episodenya itu loh. Nah, ya kan. Oke, lanjut.
Nah, ini lagu BGM yang setelah kamu berubah itu, yang pas masih awal-awal pasti pakai V1 itu, V1. Lanjut. Oh, ini yang versi ada penyanyinya, ada backsound penyanyinya ya. Tadi kan instrumental, yang ini ada backsoundnya, ada backsound penyanyinya maksudnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Gue nggak tahu ini yang mana. Ini kalau nggak salah lagu pas disetel pas intinya kayak menyangkut pas markas-markasnya gitu. Lanjut. Nih gue lupa lagu yang mana. Lanjut. Lanjut, gue juga nggak tahu ini apa. Ini kalau nggak salah disetel pas dialog ini. Kalian yang tahu itu tadi lagu-lagu apa atau BGM yang mana bisa komen di bawah ya. Bisa bantu gua untuk mengingat-ingat. Oke, lanjut. Oh, sudah habis ya. Paling ini kayaknya sekitar 10-an lebih lah kalau nggak salah. Gua soalnya tadi ngitung cuman agak lupa gitu. Oke, sekarang caranya untuk kita berubah terus langsung nyambung ke BGM-nya itu, kalian pilih aja dulu yang mana, BGM mana yang kalian pakai. Misal ya, nah, semisal gue pengen sehabis berubah itu ada suara ini. Nah, kalian pilih dulu sampai nyetel lagunya, terus kalian tekan tahan. Nah, sampai bisa bunyi suara kayak gitu, terus kalian berubah aja. Nah, kan keren kan? Oke, sekarang kita matiin terus kita ganti ke mode Cina. Oh ya, sebenarnya ada lagi ini fitur yang agak sebenarnya nggak terlalu berguna ya. Kita bisa mindah kita misal ya kan, ini kita pegang tangan kanan. Ini kalau kita pegang tangan kiri kan nggak bisa berubah kan. Nah, ini kita bisa pindah bagian tombol ini ke sini. Caranya ini tekan aja barengan ya, dua-duanya ini tekan aja barengan. Nah, nanti kita berubahnya pakai ini ya. Coba kita tekan. Nah, kayak gitu. Oke, kita matiin dulu. Kita ganti ke mode Cina. Caranya tombol B sama C pencet barengan. Ini sebenarnya fiturnya nggak berguna sih bagi gua, karena ya kalian tahu sendiri lah kalau DX atau DX Ultraman yang rilisan Cina gitu kan, di dubbing Cina kan agak kurang di telinga. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Jadi kurang lebih caranya sama aja kayak yang pertama tadi, cuman ada beberapa perbedaan suara aja gitu. Ya kalau kalian pengen berubah keluar suara gaya tadi ya kalian tekan aja tahan. Anjir, apaan tadi woi. Terus yang kedua kita tekan tahan. Nah, jadi dia tadi bukan teriak gaya tapi haya ya, pakai H.
Ya itu aneh banget ya. Terus di sini yang pengen gua tunjukin itu lagunya ya, lagu Ultraman Gaia openingnya. Jadi di sini ada suara openingnya doang ya, tapi itu berbeda banget dan gua lebih menyarankan kalian nggak usah setel ya. Tapi ini tetap aja gue setel ya, kita coba. Jadi kalau tombol BGM ini kita pencet ya, pencet pertama itu keluar suara kayak gini ya, suara yang aneh banget, gua nggak tahu ini apa. Oke, terus tombol yang kedua, maksudnya tekan kedua ini keluar suara openingnya. Kalian dengerin sendiri aja ya. Kecubung berapa yang dimakan beliau ini. Oke, intinya kayak gitulah. Cara matiinnya pun sama, cuman bedanya sama kayak kalian on yang mode Cina kayak gini. Nah, kalian matiin pun ada suara kayak gitu. Oke, kita engine untuk jadi Ultraman Gaia sebelum gua tutup videonya. Gua milih BGM yang yang ini. Oke, kita berubah jadi Ultraman Gaia. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar gua semangat lanjutin bikin video review lagi. Kayak gimana? Ini tadi bagi gua ya worth it banget lah ya untuk dibeli. Cuman tergantung ya. Kalian mau, sebenarnya itu diantara Splendor yang udah dirilis Bandai, kecuali yang dirilis pertama kali, itu masing-masing ada keunggulan tersendiri ya. Sebenarnya gua ngincer untuk Ultra Replika yang 25 tahun, cuman ya karena budget belum nyampe juga dan lumayan agak susah juga nyarinya, jadi sementara gua beli ini dulu aja. Dan ini gua jadikan sementara koleksi pribadi dulu. Nanti kalau gua udah beli yang versi 25 tahun anniversary, ini gua jual. Oke. Di next review gua akan mereview pesawat ya, pesawatnya timnya Ultraman Mebius ya, dan itu sangat langka banget ya, kalian bisa tunggu di uploadan setelah ini. Oke, see you next time, bye.